Udah? Oke. Start 107, 109, 110. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, meskipun baru 50%, belum sampai 40% yang sudah bergabung, mari kita mulai saja pembelajaran virtual pada pagi hari ini dengan jadwal apa? Matematika, ya. Sambil ngomong nggak apa-apa. Ini kalau matematika kalian tidak hanya sebagai pendengar ya, tapi juga aktif mengikuti pembelajaran virtual ini. Tidak hanya sebagai pendengar. Jadi tolong disiapkan buku dan pulpennya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Kalau sesuai jadwal harusnya ini pertemuan kedua, tapi karena minggu lalu hari Jumat itu hari raya Idul Adha, maka ini menjadi pertemuan pertama. Ya. Seharusnya kemarin libur, nggak ada tugas ya. Mungkin kalian protes seperti itu, tapi karena kelas 8 semester 1 ini ada banyak materi yang harus kita selesaikan, yang harus kita pelajari, maka dengan amat terpaksa hari Jumat minggu lalu kalian harus mengerjakan beberapa soal tentang apa ya? Pola bilangan. Oke, mungkin agak asing tapi karena di SD mungkin belum pernah kalian pelajari, tapi ini tidak sulit. Oke, bisa disiapkan PPT-nya, Mbak? Ya. Selamat berjumpa lagi dengan Matematika kelas 8. Mungkin yang kelas 7-nya bersama saya, kelas 8 ketemu saya lagi. Untuk perkenalannya, Matematika kelas 8, pengampunya itu tidak hanya saya, tapi untuk kelas 8A sampai dengan 8E, yaitu 8A, B, C, D, E, akan diampu oleh Ibu Sri Retnani, ya, atau Ibu Nani. Kemudian 8F dan 8G bersama saya, Bu Betty, dan 8H bersama Ibu Lilis Nur Hayati. Oke, langsung saja. Next, Mbak Catur. Ya, ada beberapa materi, hanya 5, cuma bahasanya ini panjang dan berat. Ya, jadi kalian harus benar-benar serius dan fokus dalam mempelajari materi ini, ya. Jadi pada semester 1 ini ada 5 garis besar, secara garis besarnya yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang pola bilangan. Bisa ditulis, atau nanti kelas 8F dan G yang belum bergabung dengan Google Classroom, untuk segera saja bergabung dengan Google Classroom. Adakah yang 8F dan G yang belum bergabung di grup? Kalau yang belum, saya minta tolong ketua kelasnya untuk memasukkan anggota atau anggota kelasnya yang belum bergabung dalam grup. Ya, di grup sudah ada
sudah saya share sandi untuk masuk Google Classroom. Karena semua materi, baik itu PPT maupun video maupun tugas, nanti akan saya share ulang di Google Classroom. Jadi kalian tidak akan kehilangan jejak ya. Atau mungkin bagi yang terlambat mengikuti virtual ini, bisa kalian buka lagi rekamannya atau bisa kalian buka lagi materinya di Google Classroom. Yang pertama tadi materi untuk semester 1 ini yaitu pola bilangan. Yang kedua tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius berarti kita banyak aktivitas menggambarnya. Menggambar garis, menggambar grafik ya. Otomatis kalau menggambar seperti ini biar lebih presisi kita harus menggunakan buku berkotak. Ya, jadi siapkan buku berkotak, 1 buku tugas. Teknisnya untuk pengumpulan tugas mandiri ataupun tugas terstruktur tergantung pada guru masing-masing ya. Jadi nanti untuk Bu Nani ketentuannya seperti apa, untuk Bu Betty seperti apa, dan Bu Lilis seperti apa, kalian harus proaktif dengan pengampu masing-masing. Oke, itu yang kedua, koordinat kartesius. Yang ketiga adalah relasi dan fungsi. Relasi itu seperti apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, relasi itu artinya hubungan. Berarti nanti kita akan mempelajari hubungan. Hubungan berarti ada 2 yang terlibat di sini. Ya, hubungan antara apa dan apa. Tidak sulit, mudah sekali. Ya. Kemudian yang keempat ada persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, aktivitasnya menggambar juga. Ya. Jadi buku berkotaknya kembali kita fungsikan. Ada penggaris, tentunya pulpen disiapkan juga. Kemudian yang terakhir adalah sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV, lebih biasa kita dengar dengan singkatan SPLDV. Tidak ada yang sulit di semester 1 ini, hanya perlu ketelitian, kegigihan, ya. Minatnya harus munculkan minat dan motivasi kalian, semangat kalian untuk belajar. Meskipun di situasi yang seperti ini, tidak menurunkan atau menyurutkan semangat kita untuk belajar. Ya, harus tetap semangat. Karena hambatan yang terjadi sekarang ini, apa yang terjadi sekarang ini tidak menghambat atau tidak berarti terus kita nggak sekolah di rumah aja itu berarti juga nggak belajar, tidak. Ya. Oke, next. Nah, rencana pembelajaran dalam 1 minggu ini itu terdiri dari 5 jam pelajaran. Seperti tatap muka biasa, 5 jam untuk matematika, hanya karena situasinya sedang seperti ini, maka pembagiannya seperti ini. Dalam 1 minggu, 5 jam ini, 1 jamnya berupa pembelajaran virtual, seperti ini, Zoom. Jadi hanya 40 menit kita tatap muka secara virtual. Kemudian 1 jam itu berupa tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu apa? Tugas terstruktur adalah tugas yang dibatasi waktunya. Jadi tugas itu nanti akan di-share, akan diposting pada jam-jam tertentu sesuai dengan jam pelajarannya, dan kalian juga harus mengerjakan atau mengumpulkan di jam tersebut. Ya, misalnya di jadwal tugas terstruktur jam 10.15 sampai dengan 10.55. Jadi 1 jam itu bukan 60 menit durasinya, tapi hanya 40 menit. Jadi kalian punya kesempatan selama 40 menit itu untuk mengerjakan tugas terstruktur. Ya. Jadi kalau kalian bertanya, Bu, mengerjakan nanti boleh apa tidak?
Kira-kira kalian tahu nggak jawabannya? Ya, jelas nggak boleh ya, karena itu tugas terstruktur. Ya, oke. Sudah 2 jam. Sekarang sisanya ada 3 jam pelajaran. Itu berupa tugas mandiri. Nah, kalau tugas mandiri itu tidak seketat tugas terstruktur. Artinya kalian bisa mengumpulkan di jam-jam berapapun, asalkan di hari yang sama. Karena kalau kalian menunda, nanti akan bertumbukan atau bertabrakan dengan jadwal mapel yang lain. Karena setiap harinya selalu ada jadwal ya. Jadi paling tidak selama 1 minggu itu kalian akan mendapatkan atau akan menerima 1 materi pelajaran atau 1 mapel. Ya, jadi jelas gitu ya. 1 jam virtual, yaitu selama 40 menit kalian Zoom seperti ini. 1 jam tugas terstruktur, dan 3 jam adalah tugas mandiri. Untuk teknisnya nanti, tugas terstruktur dan tugas mandiri, soalnya sama. Semua kelas 8 sama. Hanya teknis pengumpulannya itu berbeda-beda. Untuk saya, nanti tugas terstrukturnya, kalian ketik di komputer, filenya kalian kirimkan di Google Classroom, tidak by WA. Saya kewalahan sekali justru kalau WA. Bayangkan, saya 5 kelas, berarti 160 siswa harus japri ke WA. Tidak mungkin bisa mengoreksi sebanyak itu melalui foto. Ya, jadi tugas strukturnya nanti kalian harus ketik, file Word-nya kalian upload di Google Classroom. Nanti untuk ketua kelasnya saya tunjuk 1 orang aja untuk koordinator setiap kelas, ya. Nanti bisa japri saya, sebutkan namanya. Dan saya minta tolong untuk nama di grup WA maupun di Google Classroom gunakan nama lengkap ya. Jangan pakai nama alay. Lala tralalala atau apa gitu contohnya ya. Gunakan nama lengkapnya. Kemudian untuk tugas mandiri, tidak perlu kalian setor. Jadi tugas mandiri ini kalian kerjakan aja di buku tugas, ya. Nanti setiap pertemuan Zoom seperti ini akan kita bahas soal yang paling sulit saja, ya. Jadi nanti pada saat suatu hari nanti kita akan bertemu, jadi kalian bisa masuk sekolah lagi, semua tugas mandiri yang sudah kalian kerjakan akan terangkum di dalam 1 buku tugas. Ya. Jadi tidak di potongan kertas atau tidak di kertas oret-oretan, tapi terkumpul dalam 1 buku tugas. Jangan lupa untuk setiap tugas mandirinya diberi tanggal, hari, tanggal ya. Jadi jelas nanti submaterinya apa, KD-nya apa. Oke, next. Lagi ngajar. Untuk penilaiannya, ada 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga adalah penilaian sikap. Tidak ada yang berubah atau tidak ada yang berbeda dari segi penilaiannya. Ya, meskipun kita hanya bisa bertatap muka secara virtual, secara online ini, tapi tetap peraturannya sama, ketentuannya sama, penilaiannya ada 3. Untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, ya, penilaian pengetahuan dan keterampilan itu terdiri dari penilaian harian. Penilaian harian itu bisa berupa tertulis, soal tertulis, maupun bisa berbentuk penugasan. Dalam 1 semester ini, paling sedikit 3 kali kita mengalami itu. Ya, 3 kali kita menjalani atau melakukan penilaian harian. Kemudian dalam tengah semester nanti akan ada penilaian tengah semester. Itu juga 1 kali. Itu 1 kali dalam
satu semester ini. Dan yang terakhir, penilaian terakhir berupa penilaian akhir semester, itu juga hanya 1 kali di akhir semester. Jadi ada 3 ya, penilaian baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Ada penilaian harian yang dilakukan atau yang dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam 1 semester. Kemudian ada penilaian tengah semester, di pertengahan semester, dan di akhir semester ada penilaian akhir semester 1 kali. Ya. Kemudian untuk penilaian sikap itu juga tetap harus dilakukan. Bagaimana penilaian sikap saat virtual seperti ini? Nanti kalian juga tetap dinilai dari segi ketertiban dan kerapian pada saat mengikuti virtual. Apakah dia hanya memakai kaos? Apakah terus layarnya ditinggal? Kamunya kemana? Videonya tidak diaktifkan? Kamu pakai gambar profil? Ya, itu juga nggak boleh ya. Jadi harus real kamu sendiri. Apakah kamu sambil makan atau sambil minum ya? Itu juga nanti akan masuk ke penilaian. Cara berpakaian, penampilan, kerapian, cara berbicara. Cara berbicara itu juga termasuk cara berkomunikasi melalui sosial media. Bagaimana kamu berkomunikasi di WA atau bagaimana kamu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru melalui sosial media, ya. Jadi tidak seenaknya sendiri atau tidak seperti kamu berkomunikasi atau berbicara atau berchat dengan teman. Sapaan itu perlu. Bagaimana, Bu? Bukan cuma bagaimana atau apa, tapi sapaannya juga perlu dimasukkan. Kata-kata sapaannya. Itu yang membedakan antara komunikasi kamu dengan teman dan dengan Bapak Ibu guru. Keaktifan juga tetap dinilai ya. Ada yang pada saat virtual seperti ini hanya diam duduk saja, itu juga mempengaruhi penilaian. Next. Untuk nilai rapotnya, asal-usulnya itu perumusannya seperti ini. Jadi 3 kali nilai harian kalian, ditambah 1 kali nilai PTS, tambah 1 kali nilai PAS, kemudian dibagi 5. Jadi kalau kalian sudah tahu nilai-nilai kalian bisa memperkirakan sendiri, oh nilai rapotku nanti akan segini. Atau kalau kalian punya target sendiri, aku mau nilai rapotku 85. Untuk mencapai 85 ini, berarti saya harus mendapatkan nilai ulangan hariannya segini, nilai PTS-nya harus segini, dan nilai PAS-nya harus segini. Ya. Jadi dari sini kamu bisa menargetkan sendiri atau memprediksi sendiri kira-kira berapa nilai rapotku. Kalau nilaiku segini, segini, segini. Gitu ya. Bukan hanya nilai pengetahuan dan keterampilan aja yang diukur, tapi pada saat kenaikan kelas, nilai sikap itu juga penting. Ya, agar kalian naik ke kelas yang lebih atas, maka nilai sikapnya minimal baik atau berpredikat baik. Ya, jelas ya. Jadi nggak hanya nilai berupa angka saja, tapi juga nilai sikap kalian. Oke, next. Untuk KKM sekolah kita, semua mapel itu sama, 70. Tapi untuk matematika sendiri, nilai minimalnya adalah 75. Jadi pada saat kalian melakukan penilaian harian, nilai minimal yang harus kalian peroleh adalah 75. Baik itu tertulis maupun tugas. Paling sedikit 75. Kenapa kok lebih tinggi dari KKM sekolah? Agar predikatnya nanti di rapot itu juga bagus. Tidak hanya C, tapi bisa B dan A. Oke, next. Langsung saja kita ke bab pertama. Sudah hampir 20 menit.
Malah sudah 20 menit ya. Pola bilangan langsung aja. Kalian kemarin sudah ya menentukan suku berikutnya dari suatu pola bilangan. Misalnya ada pola 2. Loh, kok sekaligus? Di itu aja, Mbak. Di apa, slideshow? Ah, iya. Nah, satu-satu. Nah, kemarin kalian sudah terus satu lagi? Ya. Contoh, nah ini. Kalian udah menentukan pola bilangan 2, 4, 6, 8. Silahkan siapkan kertas dan pulpennya ya. Kita coba-coba bersama. Kira-kira 3 suku berikutnya dari pola bilangan ini berapa aja? Coba kalian orat-oratan, nanti akan saya tunjuk ya. Yang saya tunjuk, kalian bisa berbicara karena mikrofonnya akan diaktifkan nanti. 3 suku berikutnya dari pola bilangan ini coba Najwa Fatima, kelas 8E. Saya nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan ya? Di bawah situ nggak apa-apa. Gimana? Di bawah situ aja nggak apa-apa. Di bawah mana? Di bawah tempat yang biar. Oh, maksudnya. Iya, iya. Ya, coba Najma, mana Najma? Tadi mana ya? Hilang ke? Nggak bisa ini? Oh. Ini aktifnya hanya di PowerPoint-nya aja. Apa ini bisa? Itu bisa tinggal pilih aja di sini. Di ini ya? Ya. Oke. Sebutkan tiga bilangan selanjutnya dari pola ini. Saya tunjuk ya. Mailan. Si Aksmut itu yang tulisan biru. Nah itu. Itu suruh mengaktifkan anaknya. Ya. Mailan coba aktifkan speakernya. Halo Mailan. Ya. Berapa apa aja 3 bilangan berikutnya dari suku itu? 8, 10, 12, 14. Oke, 10, 12, 14. Betul yang lain, teman-temannya? Betul ya? Setuju? Nyambung. Kenapa? Kemana? Astagfirullahaladzim. Tapi kedengeran ya? Kedengeran? Dah oke? Next. Nah, iya, betul. Kalau kalian perhatikan, dari pola bilangan ini, apa yang kalian bisa peroleh? Informasi apa yang bisa kalian peroleh? Coba. 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira itu bilangan apa? Pola bilangan apa, berarti? Pola bilangan, ya umut-umut aja kelihatan dari sini. Kalian umut-umut. Walaupun speakernya nggak saya aktifkan, kalau kalian ngomong akan terbaca dari sini. Kalau kalian perhatikan ini pola bilangan apa? Genap, ya betul. L, Azhar. Sekarang next. Nah, coba kalian perhatikan pola ini. 4, 8, 12, 16, 32. Apakah ini berpola bilangan-bilangan ini? Kira-kira membentuk sebuah pola nggak? Dari 4, 8, 12, 16, 32. Kalau yang atas tadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, itu membentuk pola nggak? Iya kan? Dengan selisihnya berapa? 2. Nah, sekarang kalau ini 4, 8, 12, 16, 32, apakah ini berpola? Apakah ini polanya teratur? Selisihnya sama terus dari bilangan satu ke bilangan berikutnya? Ternyata tidak. Ya. Mana bilangan yang harus dihilangkan agar ini menjadi pola yang teratur? Nah, ternyata harus menghilangkan 32. Ini akan berpola. Selisihnya tetap. Jadi pola bilangan itu antara bilangan yang satu dengan bilangan berikutnya itu selisihnya sama. Antara 4 dengan 8, berapa selisihnya? 4. 8 dengan 12 juga 4 ya. Jadi selisihnya sama, ajek. Dari sini kita nanti bisa tahu, oh berarti bilangan ke 10 itu nanti segini. Ya. Jadi pola bilangan itu ciri-cirinya apa? Selisihnya tetap. Jadi polanya teratur. Antara bilangan pertama atau yang disebut nanti suku pertama
dengan suku kedua, antara suku kedua dengan suku ketiga juga selisihnya tetap. Oke, yang berikutnya mana coba yang harus kita hilangkan, biar ini menjadi sebuah pola bilangan. 4 ke 5, 1 bedanya. 5 ke 8, tambah 3, 8 ke 10, 2. 10 ke 13, 3. 13 ke 15, 2. Jadi bedanya 2, lompat 2, terus 3, 2, 3 gitu ya. Jadi polanya sudah terlihat. Mana berarti yang salah? Bilangan mana yang tidak seharusnya ada di sini? 4. Oke, bagus. Ya, Mbak Catur, tepuk tangan 100. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada sebuah pita. Pita itu kita beri nomor. 0 dari 0 sampai tak terhingga. Ya. Nah, di setiap nomor itu kita beri warna. Jadi, dikasih 3 warna. Merah, putih, dan biru. Begitu seterusnya. Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Jadi, mulai dari 0 itu merah, 1 putih, 2 biru. Nah, kalau kalian kumpulkan, nanti akan berpola itu bilangannya. Yang angka merah itu berarti bilangannya berapa aja. Yang pita warna merah itu berarti bilangannya berapa aja. Ya. Nah, kalau misalnya seseorang menyebutkan bilangan, kira-kira kalau bilangan 2345 itu bagian pitanya berwarna apa ya? Itu juga bisa kita cari dengan pola bilangan. Caranya bagaimana? Tolong monitornya jangan dicoret-coret. Ya. Itu dulu. Udah lagi. Yuk kita lanjutkan lagi. Udah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, nanti kalau akan kita kumpulkan, sesuai dengan warnanya akan diperoleh, nah berarti untuk warna merah, bilangannya berapa aja? 0, 3, 6, 8, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Untuk warna putih, ada di bilangan berapa aja? 1, 4, 7, sambil oret-oretan, dan seterusnya. Untuk biru, 2, 5, 8, 11, ya, 14, dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan melihat apa yang bisa kita peroleh dari sini. Ternyata bilangan-bilangan ini adalah selisihnya berapa? 3. Iya, 3. Setiap bilangan itu berselisih 3. Nah, sekarang kita lihat yang merah. Pada warna merah, ternyata semua 0, 3, 6. Semua habis dibagi 3. Dibagi 3 tidak bersisa ya, alias sisanya 0. Nah, sekarang pada warna putih bagaimana? Ada sisanya? Ada. Berapa sisanya? Apakah habis dibagi 3 yang warna putih? Tidak. Ternyata bersisa 1. Ya enggak? Coba kalian lihat bilangannya. 1, 4, 7. Kalau dibagi 3, sisanya akan 1. Oh, berarti kalau habis dibagi 3 atau sisanya 0, itu akan berwarna merah. Oh, berarti kalau pita putih itu bilangan yang sisanya 1 kalau dibagi 3. Nah, sekarang bagaimana yang berwarna biru? Coba saya tunjuk aja. Danang coba. Danang. Danang, halo Danang. Ya. Aktifkan speakernya Danang. Bagaimana kalau pita warna biru, Nang? Kalau tadi warna merah habis dibagi 3, warna putih bersisa 1. Bagaimana yang warna biru? Danang? Ya. Iya, Bu. Ya. Bagaimana yang warna biru, Nang? Bagi 3 mungkin. Iya, dibagi 3. Bersisa enggak? Coba kalian lihat. Hah? Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Yang tadi itu warna putih, bilangannya kan 4, 7,
Terus berapa lagi? 10. Itu kalau dibagi 3 sisanya berapa? 1 kan? Nah, sekarang 5, 8, 11 itu kalau dibagi 3 sisanya berapa? Yo, yang lain 2. Nah, iya. Jadi polanya akan seperti ini. Warna merah itu habis dibagi 3. Ya, kenapa dibagi 3, Bu? Karena selisihnya dari satu bilangan ini 3 terus. Jadi bisa kita lihat kalau ternyata bilangan-bilangan ini adalah pembaginya 3. Namun yang warna putih adalah sisanya 1. Kalau warna biru sisanya 2. Sekarang kita bisa menentukan dari sini. Pada bilangan 2000, berapa tadi ya? 2345 itu berada di pita warna apa? Caranya bagaimana? Coba, ada yang bisa? Ada yang punya ide? Tunjuk jari aja, nanti akan saya aktifkan speakernya. Kamu jelaskan di sini. Yuk, kira-kira siapa yang punya ide untuk memecahkan ini? Bilangan 2345 itu menempati pita warna apa? Atau berada di pita warna apa ya? Apakah biru, merah, atau putih? Yuk. Ini Bu Catur juga tidak mau kalah ini. Ayo. (2345) menempati warna. Ya, yang lain bagaimana? Ada yang sudah punya ide? Oh iya, Hita, oke Hita. Hita, silakan aktifkan speakernya Hita. Iya, Bu. Ya, gimana caranya? Caranya itu 2345 dibagi 3. Hasilnya sisa 2. Nah, oke, betul. Jadi, 100. itu pita warna biru. Oke, bagus, good. Ya, jadi begitu penyelesaiannya. Next. Iya. Nah, sekarang caranya iya. 3 kali berapa yang sama, yang mendekati 2345? Ternyata dikalikan dengan 781 dan bersisa 2. Karena sisanya 2, berarti 2345 itu menempati warna biru. Oke, good. Terus, next. Ya, pita berwarna biru. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi materinya. Ya, bagaimana menentukan persamaan dari konfigurasi objek? Kalau tadi pola bilangan kan bilangannya yang berpola. Sekarang kalau benda-benda itu disusun akan berbentuk suatu pola juga. Itulah yang disebut dengan konfigurasi objek. Ya, jadi bagaimana caranya? Contoh, kita perhatikan permasalahan berikut ini. Nah, bola-bola ini kalau disusun akan membentuk sebuah bangun apa? Persegi panjang. Jadi pola-pola ini disebut dengan konfigurasi objek. Ya. Jadi pola ke-1 itu terdiri dari berapa bola? Sambil ngomong aja atau tangannya. Nah, 2. Pola kedua berapa bola? Pola kedua 6. Oke, pola ketiga berapa bola? Berapa bola? 12. Dan pola keempat, berapa bola? 20. Nah, dari sini, nanti kita akan bisa menghitung banyaknya bola pada pola kesekian. Ya. Kalau pada pola ke-5, ke-7, kita bisa gambar secara manual. Bolanya ada berapa, bisa kita gambar. Tapi kalau kalian disuruh menentukan banyaknya bola pada pola ke next 100 misalnya, nggak mungkin kita gambar satu persatu, ya kan? Itu sangat lama dan
sangat merepotkan. Bagaimana caranya? Nah, jadi kita perlu menentukan persamaannya. Sehingga kita bisa langsung menghitung banyaknya bola pada pola ke 100 atau bahkan ke 1000. Ya. Sekarang kita perhatikan dulu. Pola ke-1 itu ada 2 bola. Pola kedua ada 6 bola. Sekarang next, Mbak. Pola ke-1. Banyaknya bola pada pola ke-1. Lihat, ada berapa bola? 2. 2 itu dari mana? 1 kali 2. Ya. Satunya itu apa? Menunjukkan pola keberapanya. Oh, ke-1. Berarti 1 kali 2. Kenapa kita enggak 4 kali setengah aja? Karena kita mau mencari bilangan-bilangan atau faktor dari 2 yang kita kaitkan dengan 1. Bisa dipahami? Harus ada satunya. Kenapa? Karena ini pola ke-1. Ya. Sekarang bagaimana kalau pola kedua? Pola kedua tadi bolanya ada berapa? 6. Next, Mbak. Ya. Pola kedua ada 6. Ya. Kita arahkan ke 2. Kenapa? Karena pola kedua. Biar jadi 6, itu 2 kali berapa? 2 kali 3. Iya. Next-nya semua aja nggak apa-apa, Mbak. Ais, 3-nya nggak ada. Ya, sorry. Bentar, dah. Sekarang 3. Saya pakai kertas saja. Kelihatan nggak? Pola kedua itu 2 kali 3. Ya, maka bolanya ada 6. Gitu ya. Sekarang pola ketiga. Pola ketiga tadi bolanya ada berapa? Pola ketiga tadi bolanya ada berapa? Kembali. Ya. Nah, pola ketiga tadi bolanya ada berapa? 12. 12 itu dari mana? Berapa kali berapa biar sama dengan 12? Coba. Ada yang bisa menjawab? Yuk, Alfiansyah, Widya. Alfiansa, Widya, kelas 8D, coba. Untuk menjadi 12, itu kita arahkan 3. 3 kali berapa? Kenapa? Karena pola ketiga. 3 kali berapa ya? Alfiansyah? Untuk menjadi 12, karena di sini di pola ketiga itu bolanya ada 12. Kali 4. 3 kali 4. Oke, good. Ya. Nah, sekarang pada pola keempat, coba. Pola keempat. Ada berapa bola di sini pada pola keempat? 8F Salma. 8G Hadinda. 8G Hadinda. Coba diaktifkan speakernya. Hadinda Anggun. Pada pola keempat, ada berapa bola? 20. 20. Oke, sekarang 20 itu dari mana ya? Berapa kali berapa biar sama dengan 20? 4 kali 5. Nah, iya. Kenapa nggak 2 kali 10, Bu? Karena kita arahkan biar sesuai dengan polanya. Pola keempat, berarti ada 4-nya. Biar jadi 20, itu 4 kali berapa? 4 kali 5. Oke, sekarang kalian perhatikan polanya. Kelihatan dari situ? Pola ke-1, 1 kali 2. Pola kedua, 2 kali 3. Pola ketiga, 3 kali 4. Pola keempat, 4 kali 5. Kira-kira kalau pola ke-7 itu berapa kali berapa ya? Kalian oret-oretan di kertas, kertasnya angkat.
Kalau pola ke-7 itu berapa kali berapa? Yuk, saya masih menunggu jawaban. Kalau pola ke-7, berapa kali berapa? Ya, 179 siswa yang ikut hari ini, Mbak Rah. Sedikit sekali. Ya, tolong jangan pakai, oh ini Mbak Catur, gambar profil. Yuk, videonya perlihatkan. Wahana Tata mana? Tunjukkanlah dirimu. Ya, ayo angkat. Angelika Sarah, Angel. Iya, halo Angel. Bagaimana jawabanmu? Untuk pola ke-7 berapa kali berapa ya, Angel? Kali 8. 7 kali 8. Oke, good. Jadi kalau pola ke-7 kita akan peroleh 7 kali 8. Jadi pada pola ke-7 ini akan terdiri dari berapa bola? 56. 56. Bagus. Nah, dari sini kita bisa menentukan ya berapa banyaknya bola pada pola ke 100. Coba. Kalau pola ke 100 itu ada berapa bola? Tulis jawaban kamu masing-masing dan caranya di atas kertas, angkat kertasnya seperti ini. Ya. Nutupi wajah nggak apa-apa. Saya hari ini mau lihat kertasnya aja. Oke. Yang sudah siapa? Ayo. Ada berapa bola pada pola ke 100? Saya Bu, saya Bu. Siapa namanya? Oh, Angel tadi belum dimatikan ya. Saya Bu. Angel tahan dulu, Angel. Tahan dulu. Matikan dulu ya, Angel. Ya. Ya. Ya, Bu. Oke, nanti Angel semua yang jawab. Oh ya. Ayo diangkat kertasnya. Saya belum lihat ini. Ardi Ramadhani, Najwa. Terus Vicky Jihan. Oke, tulisannya kurang besar. Zikri Jagat mana? Jawabanmu mana? Yuk, Mailani betul. Oke, good. Dina Mila mana jawabanmu? Ya, Raditya. Oke. Nah, jadi kalau pola ke 100 berarti berapa kali berapa? 100 kali 101. Berarti ada berapa bola? Benar nggak saya ngitungnya? 10.100. Nah, dari sini, kalau kita mau menentukan berapa banyaknya bola pada pola ke N, nah, itu artinya kita sedang menentukan persamaannya. Ya. Kira-kira berapa banyak bola pada pola ke N? Nah, coba. Kalau pola ke 100, 100 kali 101.
Artinya bilangan berikutnya ya. Pola ke-7, 7 kali 8. Pola ke-1000 berarti nanti berapa? 1000 kali 1001. Nah, jadi kalau pola ke N, kalau bilangannya kita ganti jadi N, maka perkaliannya bagaimana? Yuk, yuk. Kita buat persamaannya. Kalau tadi 100, itu 100 kali 101. Sekarang kalau ke N itu jadinya gimana? Udah lebih ya? Oh iya, sorry. Kalau ke N berarti, nah jadi N kali, karena bilangan berikutnya maka tambah 1 ya, bertambah 1 terus. Maka N tambah 1, atau N kuadrat tambah N. Jadi N kuadrat tambah N ini adalah persamaannya. Ya, jadi kita di sini sudah berhasil untuk menentukan persamaan dari konfigurasi suatu objek. Konfigurasi tadi itu yang bola-bola itu yang akan membentuk persegi panjang. Ternyata persamaannya adalah N kuadrat tambah N. Kalau sudah kita dapatkan persamaannya, kita akan mudah dalam menentukan jumlah bolanya sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya kalau ada pertanyaan, coba kamu tentukan kalau konfigurasinya sama seperti tadi itu, membentuk persegi panjang, berapa banyak bola pada pola ke 20.000 misalnya. Cukup kita ganti N-nya dengan 20.000. Maka diperoleh 20.000 pangkat 2 tambah 20.000. Misalnya kalau kita disuruh mencari banyaknya bola pada pola ke 20.000, maka N-nya tinggal kita ganti menjadi 20.000. Bisa dipahami? Oke, good. Nah, sekarang buat latihan di rumah, konfigurasinya sama seperti tadi, tapi kamu hanya menentukan persamaannya untuk menentukan banyaknya bola merah. Ya, jadi kalau merah saja, kalau tadi kan semua bola, baik itu merah ataupun biru. Sekarang kalau merah aja, pada bola merah aja ini akan membentuk bangun apa? Segi 3. Kalau tadi berarti tadi pola bilangan persegi panjang. Kalau ini kalau hanya merah saja atau hanya biru saja akan membentuk pola bilangan segi 3. Konfigurasi objeknya akan membentuk bangun segitiga. Oke, coba di rumah ya. Nah, untuk tugas terstrukturnya nanti akan saya share setelah virtual bahasa Jawa. Ya, seperti tadi struktur harus kalian ketik dalam bentuk Word, posting tugasnya melalui Google Classroom. Oke, saya tunggu. Baik, karena ini sudah lewat jamnya. Terlalu asik kita ternyata belajarnya. Sekian cukup dari saya mewakili teman-teman guru pengajar matematika kelas 8. Sampai bertemu lagi minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Flash disk-nya minta tolong. Aku disuruh ngapain tadi ya, Mak? Masih dalam perekaman. Oh iya, flash disk-nya. Iya. Terima kasih. Udah? Oke. Sugeng Enjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Suwantene sampun Mas mlebet dereng, Mbak, Mas? Ya, bisa anggukan kepala. Nggih. Ya, sebelumnya Bu Esti ingin melihat senyum kalian sebelum memulai pelajaran. Nggih, cobi masing-masing menampakkan senyum termanis ya. Rasya, cobi Rasya Aditya. Ya. Zakia Abdul Rasid. Anissa Tulaini. Anissa Tulaini, halo. Nggih. Diandra wajahnya terlihat setengah saja. Ya. Nggih, sampean nggih, sami semangat nggih. Ya, boleh menganggukkan kepala untuk mengatakan iya. Nggih. Sedherenge dipun wiwiti, monggo dedonga sesarengan. Dedonga kawiwitan. Cekap. Nggih, mugi-mugi pebagian dinten menika saged kalampahan kanthi lancar. Para siswa saged mengikuti, saged tumut piwulangan menika kanthi serius, fokus, dan memahami apa yang nanti Bu Esti sampaikan. Mas Fauzan Sandi, saged dinyalakan videonya nggih, Mas? Lajeng kathah menika ingkang dereng menampakkan wajah ganteng dan wajah cantiknya. Valencia nggih Sandy sampun, Bian Alfat. Ini. Oh, ini masih pakai. Oh. Mas Sandy video live, Mas. Nafis Pandu, Valencia, Fatin, Arasti, Nasila Agustin, Faril Firjatullah, Mufid Azmi, Alvina Puspita. Nggih, amargi mengke menawi boten ketinggal saking mriki Bu Esti kalian Bu Catur minangka operator boten saged presa video masing-masing mangke saged ngirangi nilai biji pengamatan nggih kados ingkang sampun Bu Esti sampaikan nalika mas-mas mbak-mbak para siswa taksih wonten kelas 7 ugi Bu Aryati sampun ngendika menawi penilaian sikap nggih selama pembelajaran itu dilaksanakan dengan observasi baik ketika pembelajaran tatap muka ataupun daring seperti ini, nggih. Nah, yang bersemangat itu terlihat dari sini. Ya. Kemudian nanti kados ingkang sampun dipun ngendikaaken Bu Betty kalau wau nggih. Nalika tumut pasinaon kedahipun boten nilaraken HP utawi laptop ingkang dadosaken mangke seakan-akan kamu tidak mengikuti. Ketika nanti mau ke belakang saged izin nggih tasih kemutan saranipun izin kados pundi mangke saged lumantar chat. Ya, kalau mau izin ke belakang menggunakan chat berbahasa Jawa. Bu, nyuwun izin badhe dateng wing napa lanjutane napa? Lajenge kepripun? Kalau mau izin ke belakang nyuwun izin badhe dateng wing. Coba bisa dicat? Ya, satu suku kata terakhir. Nyuwun izin badhe dateng wing. Coba silakan chat siapa saja. Bisa dicek, Mbak, chatnya. Wing? Oh iya.
Oh, malah pada nulisnya raja, wingking. Wingking, ya, saya praja, wingking. Nggih, ngoten nggih. Untuk penilaian sama, baik tadi matematika nggih dengan pelajaran yang lain. Untuk sikap, itu nanti observasi selama pembelajaran. Kemudian untuk kehadiran, usahakan mengikuti daring. Ya, Mbak Yuvika bisa ditutup. Mengikuti daring dan ketika jadwal tugas terstruktur atau daring terstruktur, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian tepat waktu nggih, amargi daring terstruktur menika wonten watesan utawi batasan dalam pelaksanaannya atau pengerjaan tugasnya. Nggih, Bu Esti kinten sampun cekap kalau wau penjelasan dari Bu Betty tentang pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi. Oh nggih, hanya saja untuk bahasa Jawa boten wonten jadwal tugas mandiri. Amargi bahasa Jawa menika namung 2 jam pelajaran. Ateges 1 jam, setunggal jam menika daring virtual, ingkang setunggal jam malih napa daring terstruktur. Nggih, ya walaupun mikrofon kalian tidak dinyalakan, dari sini terlihat nggih, yang ikut menjawab, yang aktif menjawab nanti terlihat. Nggih, bisa menggunakan gerak tubuh, contohnya menganggukkan kepala untuk mengatakan ya. Menawi mboten dengan cara menggelengkan kepala. Saged nggih? Nggih, lajeng mlebet ke materi. Nggih, saderengipun kangge para siswa ingkang kala wingi wonten kelas 7A dumugi 7D, mbok menawi dereng tepang nggih, pitepangan rumiyin. Bu Esti menika nama lengkap Esti Prihatina. Alamatipun Sokanandi RT sekawan RW setunggal. Lajeng ada 2 nomor HP yang Bu Esti gunakan dalam pembelajaran. Nanti pembagiannya bagaimana? Untuk nomor HP yang atas 081389549840 kita khusus untuk pembelajaran saja. Contohnya pengumpulan tugas. Nggih, nomor menika sampun mlebet wonten grup bahasa Jawa, baik di Telegram maupun di WhatsApp. Bu Esti ingatkan kembali, untuk para siswa yang sudah bisa bergabung dalam Telegram, tidak perlu bergabung dalam grup WA. Karena nanti Bu Esti akan memberikan tugas melalui grup Telegram, dan yang sudah bergabung dalam grup Telegram cukup mengisi dalam grup Telegram, sedangkan yang mungkin masih mendapat kendala tidak dapat menggunakan Telegram, baru menggunakan grup WA. Ngoten nggih? Nggih, untuk yang belum masuk atau belum bergabung dalam grup nanti silakan aktif mencari tahu kamu sudah ada dalam grup atau belum, atau mungkin minta tolong teman kamu semua sudah ada adminnya dalam kelas masing-masing. Menika pitepangan pribadinipun Bu Esti sampun cekap. Lajeng kangge pembelajaran bahasa Jawa. Ingkang kaping pisan referensi utawi tambahan materi. Ingkang mangke saged dipun ginakaken. Ingkang kaping pisan buku Marsudi Basa lan Sastra Jawa kangge kelas kalih. Penyusunipun Prihantono kalian Sawukir penerbit Erlangga. Menika para siswa sampun pikantuk saking sekolah. Bisa ditunjukkan bukunya? Diangkat ya. Menawi wonten ingkang dereng pikantuk, mangke Bu Esti kintunaken foto materi yang digunakan hari ini melalui grup.
baik Telegram maupun WA. Nggih, leres nggih, bukune sampun sami leres anggenipun nampi utawi pikantuk saking sekolahan. Lajeng ingkang kaping kalih, buku pepak bahasa Jawa. Buku pepak bahasa Jawa menika kathah jinisipun. Kathah penyusunipun. Ateges mangke saged ngginakaken pepak bahasa Jawa ingkang kados menapa kemawon bentuknya. Maksudnya tidak harus pepak Jawa yang sampulnya warna merah atau pepak bahasa Jawa yang gambarnya apa itu tidak harus. Boleh kalian gunakan apa saja, kawruh bahasa Jawa, pepak bahasa Jawa, remen bahasa Jawa, banyak jenisnya nggih. Itu nanti akan membantu kamu dalam pembelajaran bahasa Jawa ini. Lajeng bau sastra utawi kamus bahasa Jawa. Nggih, upayakan kalian bisa memiliki salah satu kamus bahasa Jawa yang mana nanti akan sangat membantu ketika kita memahami teks atau wawasan utawi wacana. Nggih, dalam pencarian kata sulit utawi tembung angel nggih, itu nanti selain menggunakan bantuan Google, saged ingkang lebih baku utawi langkung saged dipercaya menika ngginakaken kamus utawi bau sastra. Nggih, mbok menawi tasih kathah ingkang dereng gadah saged pados utawi tumbas menika kathahipun kanthi marketplace utawi online nggih. Amargi mboten kathah ingkang menjual utawi menyediakan di toko-toko buku. Kalau ada mungkin yang saudaranya di Jogja atau siapa tetangganya bisa dititipi itu cari di shopping toko buku di sana itu lengkap kamus bahasa Jawa. Salajengipun referensi saking media cetak utawi internet utawi sanesipun ingkang jumbuh kalian piwulangan yang sesuai dengan pembelajaran kita. Terutama nanti ada pembelajaran pawarta. Pawarta itu berita. Nah, berita itu nanti kalian bisa akses dari mana saja, asalkan beritanya bukan berita hoax atau berita tanpa bukti. Ya, yang suka gosip-gosip itu nanti jangan dibahas, oke? Nah, lajeng kangge penilaian dalam bahasa Jawa seperti tadi yang sudah Bu Esti sampaikan, untuk sikap baik spiritual maupun sosial dalam KI 1 dan KI 2 itu nanti observasi atau pengamatan. Lajeng KI 3 pengetahuan mangke lumantar tes lisan, tes tulis, kalian penugasan. Lajeng KI sekawan keterampilan menika dipun biji kanthi praktik proyek portofolio. Nanti bentuk tugas atau bentuk penilaian menyesuaikan dengan materi yang akan kita bahas. Nggih, kontrak selama pembelajaran ya hampir sama dengan tadi yang sudah Bu Esti jelaskan di awal, juga penjelasan dari Bu Betty nggih. Kemudian materi semester 1. Di slide selanjutnya. Nggih, materi semester setunggal wonten sekawan materi utama. Ingkang kaping sepindah utawi kaping sepisan. Mas Rafa itu sedang ngobrol dengan siapa nggih? Takutnya itu tertawa sendiri, Bu Esti dari tadi mengamati. Rafa Farelian. Nggih. Materi ingkang kaping pisan cerita rakyat utawi legenda, yaitu nanti menjadi pembelajaran yang pertama. Lajeng materi kaping kalih serat piwulang reh pupuh gembuh menawi wonten kelas 7 sampun sinau bab pangkur nggih. Lajeng wonten kelas 8 semester setunggal serat wulang reh pupuh gembuh. Materi ingkang kaping 3 menika pawarta utawi berita. Materi ingkang kaping sekawan dialog utawi pacelaton ugi aksara Jawa.
Menawi materi ingkang aksara Jawa mangke kita nyinau boten namung wonten akhir semester. Ananging mangke setiap pembelajaran ada pembelajaran mandiri untuk aksara Jawa. Ngoten niku. Jadi nanti tetap Bu Esti selipkan dalam tiap materi. Nggih. Mlebet wulangan ingkang kaping sepisan. Ya, jadi untuk harusnya minggu kemarin nggih, ini pertemuan kedua tetapi karena kemarin libur menjadi pertemuan yang pertama. Wulangan setunggal bab cerita legenda. Cerita legenda menika mangke kaperang dados kalih kompetensi dasar. Menjadi 2 kompetensi dasar ingkang kaping sepisan memahami isi teks cerita legenda. Ingkang indikatore utawa tengere utawi tandane para siswa sampun saged mangertosi isi teks cerita legenda. Nggih menika ingkang kaping pisan mengartikan kata sulit. Yang pastinya sebelum mengartikan kata sulit, semua sudah membaca secara cermat atau secara teliti. Lajeng ingkang kaping kalih menemukan piweling utawi amanat atau pesan nggih. Itu nanti menjadi tanda bahwa kamu sudah memahami isi teks cerita tersebut. Kade sekawan setunggal. Menika keterampilan. Keterampilannya adalah menceritakan kembali cerita legenda dengan dialek setempat. Maksudnya bagaimana? Entah nanti kamu membaca di mana saja, baik buku maupun dari internet, ada cerita legenda yang menggunakan bahasa dialek Wetan utawi Jogja Solo nggih. Sedangkan kita menggunakan dialek Banyumasan alias yang biasa disebut ngapak. Jadi orang ngapak ora kepenak. Tetapi sebagai orang Jawa, kita perlu mempelajari mana bahasa yang baku. Oke, menika memang untuk yang dibakukan adalah bahasa sesuai dialek Jogja Solo. Tetapi untuk bahasa ngoko, nanti kita menggunakan dialek Banyumasan saja. Hanya untuk yang kromo, karena memang baku baik di Banyumas maupun Jogja Solo itu sama, maka kita belajar menulis menggunakan tata bahasa yang tepat. Nggih, ngoten nggih? Legenda. Ya, boleh sambil dicatat, boleh nanti juga akan Bu Esti share berupa PDF di grup. Legenda yaiku cerita zaman biyen kang duwe gegayutan karo prastawa utawa asal-usul dumadine panggonan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, legenda adalah cerita zaman dahulu, jadi bukan zaman sekarang, nggih. Kalau cerita antara Riyadi, Irawan, dan Raditya misalnya itu bukan cerita zaman biyen. Cerita zaman biyen kang duwe gegayutan yang memiliki hubungan karo prastawa dengan peristiwa atau kejadian utawa asal-usul dumadine panggonan. Cerita yang memiliki hubungan dengan peristiwa atau asal-usul terjadinya suatu tempat. Nggih. Kados ingkang sampun dipun andharaken wonten kelas 7 kala riyen nggih. Legenda itu ada bedanya. Wonten bedanipun kalian dongeng. Menawi dongeng itu tidak ada peristiwa atau bukti yang terdeteksi sampai sekarang. Sedangkan legenda, ciri-cirinya. Ciri-ciri titikan utawi tengere legenda. Ingkang kaping setunggal. Turun, tumurun, lumantar, lesan. Ya, maksudnya bagaimana?
turun-temurun diceritakan melalui cerita lisan, bukan cerita tertulis. Walaupun mungkin pada saat ini banyak legenda yang dibukukan, tetapi legenda itu tidak bersumber dari suatu buku atau suatu kitab. Mboten kados dene kitab karya sastra zaman dulu nggih. Mahabharata. Nah, itu beda lagi, itu bukan legenda. Itu memang karya sastra yang berupa kitab yang menceritakan kejadian pada zaman dahulu. Kemudian kaping kalih dianggap, dipercaya kedadaian zaman biyen. Dipercaya itu memang terjadi pada zaman dahulu. Dipercaya, karena dipercaya itu kan pada masa itu benar-benar seperti itu ceritanya atau tidak, kita juga tidak tahu. Lajeng ana bukti utawi tinggalan. Nggih, tetap ada bukti atau peninggalannya atau ada hal yang sampai sekarang masih lestari. Contohnya, asal usul rawa pening. Rawa peningnya ada? Wonten? Wonten mboten rawa pening? Nggih. Coba berapa yang mengangguk? Mana? Iki masuknya ke sini ya? Oh, itu selesai ya. Nggih. Ya. Rawa pening itu ada. Nah, asal usulnya diceritakan. Tetapi benar atau tidaknya kita tidak tahu. Durung mesti benar. Seperti apa yang diceritakan. Kemudian ono piwelinge kang apik. Sama seperti cerita rakyat lain, bahwa hal yang paling penting dari sebuah cerita rakyat, apalagi dalam konteks piwulang atau memberikan nasihat, itu adalah ada nasihatnya. Dongeng, fabel, itu juga memiliki nasihat tentang perilaku atau karakter. Leres mboten? Ingkang sarujuk saged mantuk. Leres mboten menawi dongeng menika ngandhut utawi gadah piweling ingkang sae. Coba bisa salah satu mengirimkan chat. Contohnya apa? Dalam cerita Malin Kundang saja. Piwelingnya nopo? Menggunakan bahasa Jawa. Cobi. Ini. Ini. 5. Ini. Oh iya. Nggih. Ampun durhaka kalih wong tua. Nggih, ampun bantah Bapak Ibu nggih. Leres. Monggo sinten malih ingkang badhe ngirim chat. Ini nanti juga akan mendapatkan nilai ya. Aja durhaka lan lali karo wong tua. Iya, betul sekali Danang. Ya. Nah, itu jadi setiap cerita ada nasihatnya. Lajeng cobi dipun cermati, dipun semak gambar menika. Ya. Siap-siap untuk mengirim chat nggih. Dari 2 gambar yang Bu Esti tayangkan di sini, saking gambar menika nuduhaken salah satunggaling cerita legenda. Ayo silahkan ditebak. Ditebak dengan cara mengirimkan chat. Kira-kira kinten-kinten ira-irahane menopo? Judulnya apa? Ya. Ya, Bu Esti tunggu segera chat dari kalian. Nggih, ira-irahane nggih menika. Ya, kita bisa lihat di sini ada kapal, kemudian ada seorang ibu memeluk anaknya. Dan buktinya adalah, atau hal yang dipercaya sampai sekarang masih ada adalah batu bersujud di Pantai Manis, Sumatera Barat.
Nggih. Ya, sudah banyak yang masuk. Kemudian untuk yang belum presensi, silahkan segera mengirim presensi, nggih. Mengirimkan chat, isinya kelas, nama lengkap, kemudian nomor urut. Nggih, Mbak Mea saya sangat menika jawabipun kanthi ukara jangkep. Ira-irahan legenda menika nggih napa. Nah, ini yang ya masih ingat nggih bahwa menjawab pertanyaan saenipun ginakaken ukara jangkep. Nggih. Kados dene menawi komunikasi dengan Bapak Ibu guru, baik lisan maupun secara tertulis. Menggunakan ukara jangkep kalimat lengkap, tidak hanya iya, tidak. Nggih. Lajeng Bu Esti badhe nuduhaken salah satunggaling video kangge tuladani legenda. Mangke dipun simak sesarengan nggih. Nek dari sini bisa dibuka enggak? Ini kan udah ada. Iya. Oh, enggak bisa ya. Disimpannya di mana? Nggih. Dipun semak nggih. Wingi urung ana. Kemarin belum ada yang menggunakan video. Bisa sambil di chat apa enggak? Ya. Suaranya terdengar mboten dari video? Asal-usul Désa Nglimut Kendal. Coba dibuka. Kacarita Zoom-nya. ing sisih lor saka Gunung Ungaran. Kayaknya bisa di itu deh, ini Mas di sini. Nggih, sekedap nggih. Ana salah sijine panggonan utawa tlatah kang gemah ripah loh jinawi. Rakyate urip rukun, tentrem, ora seneng cecongkrahan karo tanggane. Yo, masuk tidak? Uripe ayem, ngibadahi uga sregep lan oleh pangayoming Gusti. Nggih, Panguripane yo ora kacingkrangan. Cukup lair tumekaning batine. Kahanan kang kaya mangkene mesti wae dadi kesenengane lan kemerenane masyarakat sakiwa tengene. Masyarakat sakiwa tengene pengin pindah lan nguasani tlatah kang subur lan makmur mau. Desa kang makmur kaya mangkene akeh wong kang milik kepengin nguasani. Apa meneh kanggone wong kang sugih utawa konglomerat sawise keprungu kabar menawa ana desa kang gemah ripah loh jinawi iku kepengin nguasani. Salah sijine dina ana saudagar sugih arep ngrawi papan panggonan iku. Saperlu nguasani papan panggonan iku. Simak wonten buku ora mung saudagar sugih nanging uga para brandal kecu kepengin nguasani tlatah iku. Cara pembacaan kabeh padha kasengsem papan kang dadi kembang lambene wong akeh. Halaman 2 dan 3. Kabeh wong padha penasaran marang tlatah iku. Kabeh kepengin weruh lan nguasani. Saudagar sugih kang kepengin nguasani tlatah iku bener-bener ngrawuhi tlatah iku lan ngajak karo anak buahe. Niat jahate ora kaleksanan. Amarga papan panggonan kasebut sawise dicedhaki mung awujud papan kang amba. Kebak suket ora kaya sing dadi kembang lambene wong-wong sakiwa tengene papan iku. Saudagar mau isih durung percaya apa kang dipirsani.
Saudagar mau utusan marang anak buahe supaya njinglengi papan kang kacarita Gemah Ripah Loh Jinawi. Para anak buah saudagar kasebut sawise njinglengi papan kasebut nganti kesel, uga ora mirsani apa-apa. Mung mirsani plataran amba kang isine suket lan tanduran semak-semak liyane. Penggalihe saudagar kuciwa banget amarga rumangsa diapusi. Mulane saudagar mau duka banget marang anak buahe. Ora let suwe saudagar mau kondur diderekke anak buahe. Liya dina ana rombongan brandal kecu kang kepengin nguasai tlatah iku. Kanthi nepsu amarah lan lawamah, para brandal mau teka ing papan iki. Para brandal kecu ngamuk-ngamuk amarga papan kang diceritakake dene wong sak pinggiran desa kabeh ora ana kasunyatane. Anane mung lemah kosong kang amba kang ora ana apa-apa. Kejaba mung suket kang akeh. Isih akeh maneh wong-wong sugih kang duweni nepsu lamamah padha niti priksa papan bangunan iku. Kabeh ora mirsani apa-apa. Saben disawang saka kadowan, papan iku katon Gemah Ripah. Sawise dicedhaki ilang utawa nglimut. Mung wujud papan amba kang dituwi suket. Wong-wong wektu iku ngarani papan iki nglimut, tegese nyelamur utawa ilang. Nganti saiki papan kasebut diarani nglimut. Kang mapan ing Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, kang kawentar hawane adem, seger, lan cocok kanggo panggonan wisata lan dadi arena perkemahan kang nyenengake ati. Mligine kanggo para siswa lan nom-noman liyane. Kapethik lan kabesut saka cerita rakyat Jawa Tengah. Nggih, nika video bab cerita legenda kanthi rerahan asal usul Desa Nglimut Kendal. Nggih, menawi kanthi tulis saged dipun waos wonten buku Marsudi Basa lan Sastra Jawa kaca nomor 2 dumugi nomor 3. Ini nanti yang akan kita bahas sedikit. Nah, langkah memahami isi teks, baik teks cerita, pendek, ataupun yang lain adalah yang pertama kalian menemukan kata sulit terlebih dahulu. Ya, kata sulit seperti yang sudah biasa kita lakukan, nggih, ketika di kelas 7. Jadi kita membaca, kita cari mana kata-kata yang kita belum paham artinya. Lajeng ingkang kaping kalih mangke saged mangsuli pitakon. Itu tanda kamu sudah paham, itu bisa menjawab pertanyaan. Yang ketiga, nulis piweling, nasihatnya apa. Dan yang keempat, hubungannya dengan sekarang. Apa yang bisa kita terapkan sekarang. Contoh sederhana, kata sulit dari cerita asal-usul Desa Nglimut Kendal, dari nama desanya sendiri, Nglimut. Tadi dijelaskan, nggih? Nglimut artinya nyelamur utawi ngilang. Kalau manusia itu ya nyamar. Piwelinge intinya itu adalah apa? Bahwa sesuatu yang mewah, harta, benda, kekayaan itu bisa tersamarkan sesuai siapapun yang memandang. Ketika bernafsu itu semakin tidak terlihat, semakin jauh, semakin tidak bersyukur, itu semakin ingin mendapatkan yang lebih banyak. Nah, piwelinge mengkaten. Sedagar sugih wau, boten kagungan manah ingkang suci, ingkang sae.
Sahingga boten saged presa menapa sajatosipun kaendahan Desa Nglimut menika. Lajeng gegayutane napa kalian padintenan? Nggih, kita kedahipun sepisan boten melik, boten meri, boten ingin memiliki apa yang seharusnya tidak kita miliki. Ingkang kaping kalih, nambah raos syukur wonten penggalih utawi manah utawi ati. Nah, ngoten nggih. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut kegiatan dalam daring terstruktur pukul 9.40. Nggih, dipun wiwiti tabuh 9 langkung sekawan dasa menit. Ya, ini sudah Bu Esti contohkan. Tuladane tembung angel saking cerita legenda asal-usul Desa Nglimut. Nggih, mangke saged disimak di WA. Nggih, ngoten nggih. Cekap sampai bertemu lagi minggu depan. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belum kan? Belum itu? Nunggu itu aja. Gimana?